pajak dan sobat ngopi semua. Selamat datang di Ngopi, ngobrol pajak intelektual. Yeay. Podcast ini muncul dari inisiatif Divisi Edukasi dan Pengembangan Tech Center Unpin periode 2025 dan 2026. Di sini tuh tempat kita ngobrol tanpa kening berkerut ya, tanpa kita tuh harus ngerasa kayak dapet kelas tambahan gitu. Jadi di sini kita kayak enjoy aja. Karena ngomongin pajak itu kita tuh nggak perlu kayak yang sepusing itu. Jadi di sini kita bahas dari sudut pandang yang lebih relate dan lebih santai. Di podcast Ngopi ini, kita bakal mengundang dosen, mahasiswa, sampai praktisi pajak yang seru-seru. Dan punya cerita yang unik, bukan cuma teori doang, tapi yang real dan ada insight praktisi buat kaliannya juga. Jadi, apapun jurusan kalian, mau manajemen, akuntansi, atau yang cuma mau dengerin aja nih sambil ngopi-ngopi bareng sama kita, boleh banget. Oke, langsung aja kita mulai di segmen Ngopi. Nama aku Geisha Amanda Putri, mahasiswi semester 5 Prodi Manajemen. Dan aku bersama kelas aku. Oke, nama aku Ketut Lintad, mahasiswa Prodi Akuntansi semester 7. Oke, jadi karena ini episode perdana ya, kita mau mulai dengan seseorang yang cukup melegenda nih di kampus ini, Kak. Siapa tuh, Ge? Dosen yang muda, cukup energik, dan katanya nih dosen pajak paling asik se-Unpin. Wow. Mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Gilang Ramadan Fajri. Yeay. Halo Pak Gilang, apa kabar? Sehat, alhamdulillah, Rinta. Iya, Pak Gilang, makasih banget ya udah datang, udah nyempetin waktunya yang di hari Sabtu ini yang harusnya family time ya bareng keluarga. Iya, benar sekali. Ya. Tapi sekarang malah sama teman-teman pajak dulu aja. Iya. Jadi Pak Gilang, sebelum masuk ke topik pajak ini, kita bahas hal yang paling penting dulu nih. Kopi. Benar gak sih kalau Pak Gilang itu suka sama kopi? Suka banget. Jadi kalau kopi itu biasanya sebelum bekerja saya ngopi dulu. Sama kalau misalkan sambil nonton Netflix tuh saya juga sambil ngopi sih. Tapi kopinya itu ya kopi kekinian lah, gitu, bukan kopi hitam ya. Yang kopi yang sekarang banget ya Pak. Iya. Oke. Terus kan Bapak ini kan dosen muda banget nih ya. Rasanya gimana sih Pak ngajar mahasiswa yang mungkin ada beberapa gitu yang usianya nggak jauh beda dari Bapak. Gitu. Gimana Pak rasanya? Paling kalau untuk saya sih nggak pernah saya anggap sebagai mahasiswa ya, itu sebagai rekan belajar lah, rekan diskusi ya. Jadi saya nggak pernah menganggap mereka itu mahasiswa saya ya, karena walaupun supaya keakraban itu tetap terjaga lah gitu, maupun di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi supaya antara jarak mahasiswa dan dosen itu nggak terlalu jauh gapnya. Paling sih itu aja. Jadi supaya pembelajaran yang diterima itu lebih santai, jadi nggak perlu ada tegang gitu, jadi relax lah. Kalau saya sih paling gitu aja sih. Jadi dianggap kayak teman biasa aja gitu ya Pak ya. Biar nggak ada jarak antara mahasiswa sama dosen gitu. Oke, di luar topik ngajar nih Pak, hobi Bapak itu apa sih Pak? Siapa tahu ada hobi yang lain gitu seperti dengerin musik, olahraga, atau bahkan Bapak sering kulineran apa gimana nih Pak? Kalau hobi di luar mengajar ya, main game online sih. Sama nonton serial Netflix gitu, terus juga Prime Video paling kayak gitu-gitu. Terus juga yang paling saya suka itu kalau dari film itu film yang horor sama zombie lah gitu. Wow, itu enak banget sih Pak. Seru sambil kopi ya Pak ya. Tapi Pak, dengar-dengar Bapak tuh suka anime ya? Ya, suka banget sih anime. Boleh gak sih direkomendasiin? Soalnya saya lagi suka juga sama anime. Kalau anime paling saya suka banget itu sama One Piece yang pertama. Terus yang kedua itu ada Boku no Hero Academy. Terus ada juga Jujutsu Kaisen. Terus ada juga yang paling yang saya lagi tonton sekarang ini itu adalah ada Nube. Jadi Netflix itu Nube. Itu masih ongoing ya? Masih ongoing. Ih banyak banget. Jadi wishlist banget ini mah. Harus sih, itu harus. Oke, ke segmen selanjutnya ya Pak. Boleh.
Jadi sebelum jadi dosen nih, kita kepo banget. Pernah gak sih Bapak tuh kebayang bakal ada di posisi ini? Atau ini termasuk bukan rencana Bapak nih di hidup ini? Sebenarnya itu Mulai berat ya Kak ya? sebenarnya itu kalau masuk jadi dosen itu sebenarnya itu nggak kepikiran sih gitu, tapi pas saya masuk itu ditawarin sama rekan dosen dulu, teman saya kuliah itu namanya Ridwan ya. Dulu saya ngajar itu di daerah Bekasi, itu pertama sebagai cikal bakal jadi dosen. Terus abis itu saya cuma bertahan selama 1 semester. Terus akhirnya ditawarin kembali sama Pak Darwin jadi dosen di Unbin tahun berapa ya, saya lupa, tahun 2016 kalau nggak salah. Sampai sekarang saya berjalan sampai jadi dosen aktif tetap di Unbin. Saya ngajar di Unbin, saya juga beberapa ngajar di kampus lain lah, nggak perlu saya sebutin dah gitu. Gitu. Nah itu nggak berasa sih sampai sekarang saya nikmatin ya. Salah satunya juga saya bisa bagi ilmu yang bermanfaat kan buat teman-teman, paling gitu aja sih dari saya. Benar. Waktu pertama kali ngajar nih Pak, saya penasaran apa sih momen lucu yang terjadi gitu. Kayak ada nggak mahasiswa tuh yang ngira Bapak tuh kayak bukan dosen gitu karena saking dosen muda gitu ya. Ada nggak yang manggil Kak gitu atau Abang gitu karena salah mengira Bapak bukan dosen gitu dikira. Kalau momen awal ya mungkin pernah sih dianggap sebagai mahasiswa ya. Tapi saya selalu bilang jangan panggil Pak lah, panggil saya nama supaya biar lebih akrab gitu, supaya kelas lebih akrab. Paling itu aja sih kalau untuk momen ya seperti itu sih rata-rata sih paling. Jadi Bapak lebih kayak jangan panggil saya Pak gitu. Iya. Pantes waktu saya jadi panitia POB tahun kemarin kan ada Pak Gilang ikut turnamen ya, ML ya. Terus kayak anak-anak bilang kayak oh ini dosen mana nih kayak gitu. Soalnya mereka bilangnya benar-benar Gilang loh kayak hei Bapak katanya gitu. Enggak, udah biasa main Kak katanya. Oke. Terus berarti kayak benar-benar menjaga keakraban aja sih ya. Tapi kata Bapak tuh kalau misalkan ngobrol kayak gitu pernah gak sih bener-bener kayak sebagai dosen dan mahasiswa gitu, jadi kayak yes kayak gitu. Paling kalau lagi bimbingan aja sih. Kalau kayak gitu paling yang lebih serius kan bimbingan. Kalau ngobrol di selain bimbingan santai ya lebih manggil nama sih biasanya kayak gitu. Oke. Bapak kan kayak yang tadi Bapak tuh dosen muda banget gitu. Pasti kan ada perbedaan gitu ya tentang kayak generasi gitu. Apa sih yang Bapak lakuin supaya kayak obrolan sama mahasiswanya itu lebih nyambung gitu? Apa Bapak ikut tren-tren juga sama kita gitu? Atau Bapak kayak ya fokus jadi diri sendiri aja lah gitu atau gimana? Kalau saya coba untuk ngimbangin dari setiap generasi ya, karena setiap generasi kan ada berbeda sedikit ya. Kita coba untuk menyesuaikan diri lah dengan generasi yang sekarang kan, gitu. Jadi kayak misalkan contohnya sekarang nggak boleh main handphone misalkan sambil belajar gitu kan. Tapi kalau saya sih itu nggak di situ sih poinnya. Yang penting kalau buat saya itu kalian masuk itu udah saya sangat alhamdulillah sih. Jadi kalau buat saya itu sebenarnya kalau dari sisi pengajaran itu nggak pernah membedakan setiap mahasiswa ya. Jadi saya punya prinsip itu yang namanya kecerdasan seseorang sama kesuksesan seseorang itu nggak bisa dinilai dari nilai akademik itu, karena nilai akademik dan kesuksesan itu hanya sebagai penunjang aja gitu. Jadi karena setiap manusia itu beda-beda, setiap mahasiswa juga beda-beda. Jadi kita coba cari yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang terbaik lah. Paling dari situ. Wah, pantas aja jadi dosen yang dicintai semua mahasiswa ya. Tapi aku caranya tuh keren banget. Aku belum pernah diajar sama Bapak. Next kali ya bakal ada. Enak banget diajar Bapak Gilang. Udah di spill. Oke, sekarang sebelum masuk ke topik yang pajak-pajak yang berat-berat nih, boleh minum dulu kali ya Pak ya? Boleh. Sesuai topik kita hari ini, ngopi. Oke, kita masuk sedikit ke dunia pajak. Selain jadi dosen, Bapak kan pernah juga berprofesi sebagai tax
konsultan ya. Oke, benar. Boleh nggak sih Pak diceritain sedikit aja gitu sebenarnya pekerjaan seorang konsultan pajak itu seperti apa sih dari pengalaman Bapak? Oke, konsultan pajak itu biasanya kita membantu bisa wajib pajak pribadi, Oh, bisa juga perusahaan untuk menyusun laporan pajak. Paling seperti itu sih, salah satunya seperti itu. Karena kan kadang ada perusahaan itu yang kesulitan untuk bayar pajak, dalam arti bukan kesulitan bayar pajak, kesulitan berapa sih nominal pajak yang harus dibayar. Nah itu fungsinya konsultan pajak. Sama kalau misalkan perusahaan tersebut itu ada pemeriksaan pajak, biasanya kita bantu pendampingan gitu dari sisi pajaknya sih, gitu untuk menjawab apakah pertanyaan dari pajak itu bisa dijawab atau tidak, kayak gitu sih paling. Itu inti besarnya sih. ternyata gitu Kak. Terus apa lagi nih? Berarti kayak banyak membantu orang-orang buat ngitung-ngitung gitu ya Pak? Ya. Iya dong. Karena emang susah sih Pak, jujur kalau hitung sendiri jujur sumpah. Suka bikin bingung ya. Iya. Kayak itu karena aduh di pikiran kita tuh otak apa namanya hitung-hitungan doang. Iya kan? Itu Pak. Terus pengalaman Bapak sebagai konsultan pajak tuh kayak yang berpengaruh buat Bapak ngajar tuh apa sih Pak? Kayak apa misalnya jadi kayak ada studi kasus yang nyata gitu buat contoh mengajar gitu. Contohnya sih banyak sih, kadang saya ngambil bikin soal UTS sama UAS itu dari pengalaman jadi konsultan pajak ya. Iya. Karena Contohnya kan nyata ya Pak ya. nyata gitu. Jadi selain untuk sharing knowledge juga ke mahasiswa, jadi sharing pengalaman juga kayak gitu. Ya itu jadi sisi enjoy-nya lah ya buat jadi profesi konsultan ini. Penasaran juga nih Pak, ada nggak sih pengalaman lucu, unik atau bahkan agak aneh ya dari selama Bapak jadi konsultan pajak gitu, entah kliennya mungkin absurd banget gitu atau nyeleneh yang momennya tuh masih Bapak ingat gitu sampai sekarang? Paling kalau pengalaman ya biasanya yang sulit itu adalah ketika kliennya itu pengen kalau bisa pajaknya itu sekecil mungkin tuh. Nah itu rada susah. Maksa banget ya. Nah itu rada susah, paling kita beri pengertian kepada klien tersebut supaya kita bayar pajak itu sesuai dengan porsinya gitu, supaya kita tidak mengurangi pajak lah, karena kan pajak itu kan dari kita untuk kita juga kan. Yes. Kayak gitu. Untuk saya coba untuk memberikan keterangan ke klien kayak gitu. Susah banget ya kalau misalnya minta pajaknya dikecilin. Oke, karena tuh apa ya Kak, banyak masyarakat dan mahasiswa juga, terkhususnya saya nih ya Pak, maaf ya, kayak saya tuh ngerasa pusing banget gitu sama pajak gitu kan, kayak dari tarifnya yang selalu berubah gitu tiap tahunnya, itu yang bikin pusing banget. Tapi saya tuh ngeliat Bapak tuh kok enjoy banget gitu sama pajak ini gitu. Ada rahasianya nggak sih Pak, apa yang buat pajak ini menarik buat Bapak? Paling pajak itu kan setiap tahun berubah tuh pasalnya, kan ada pembaruan lah, entar dari PP 21, entar ada TER gitu. Ya paling kita update terus sih untuk masalah pajak itu supaya kita nggak ketinggalan juga kan dalam sisi perhitungan pajaknya gitu paling sih. Terus juga karena memang di sini dari profesi ya mau nggak mau kan mesti dinikmatin. Kadang kan orang baru tuh tertarik sama pajak setelah terjun langsung gitu. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswi kayak kita nih biasanya takut duluan karena kayak benar-benar yang kita lihat tuh angka-angka pasti bakal kayak penghitung-hitungan nih kayak gitu. Ada nggak sih tips dari Bapak supaya mahasiswa bisa lihat pajak tuh bukan kayak hitung-hitungan doang kayak monster gitu, tapi kayak skill hidup yang bakal kepake banget ke depannya? Ya karena keperluan akan konsultan pajak masih terbuka lebar ya gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman nanti di perusahaan itu masuk ke dalam di bagian akunting. Nah selain harus bisa pajak kan juga mesti bisa akuntansinya sendiri kan. Gitu. Nah sekarang ini untuk pajak itu memang susah sih, dalam artian untuk kadang suatu masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan satu pasal saja. Misalkan contoh kayak pembelian, entah itu sewa kan ada pajak sewanya, ada PP-nya gitu kan, double itu runutannya. Ya paling nanti dari berdasarkan pengalaman nanti juga pasti akan terbiasa lah mahasiswa juga, ataupun nanti perhitungannya itu nanti akan familiar kalau misalkan udah terjun langsung. Kalau misalkan masih dalam batas teori itu
ya aku kadang antara teori sama praktik di lapangan itu jauh banget bedanya tuh gitu. Paling nanti mesti terjun langsung sih gitu sih kalau saran saya. Oke. Ngomongin soal skill nih Pak, ada nggak sih kayak kemampuan khusus gitu yang harus mahasiswa punya gitu tentang pajak, dalam memahami pajak gitu? Apa kita harus jadi seorang yang teliti banget gitu, atau kita jadi orang yang sabar, mental kita harus strong buat paham pajak ini, atau kita harus berhadapan sama orang yang tipe gitu, biar kita memahami pajaknya tuh langsung kayak cepet paham gitu. Pertama itu kalau buat saya pribadi sih nggak ada yang khusus ya. Nggak ada khusus Nggak ada ya. khusus, paling saran saya sih kalau untuk mau masuk pajak ya harus suka dengan hitungan dulu sih, karena hitungannya itu cukup sangat rumit lah, saya nggak bilang gampang, sangat rumit. Tidak digampangkan, emang rumit. Oke, interest banget sih dari tadi dengerinnya. Karena aku di sini sebagai mahasiswa manajemen yang kayak tiba-tiba apa nih ngomongin hitung-hitungan gitu. Aku juga masuk masuk manajemen tuh niatnya kayak nggak terlalu hitung-hitungan, ternyata Pak tetap ada hitung-hitungan itu. Pasti ada. Kayak apa sih ini gitu. Tapi makin kesini makin seru sih, kayak hitung neraca laba rugi. Bahkan aku sempat jadi relawan pajak tahun kemarin. Ya jadi kayak ternyata gini doang gitu, setelah tahu kayak ya udahlah dilanjutkan. Apa yang ditakutin ternyata tidak menakutkan itu. Sampai sekarang terjun ke dunia tax center teman-teman. Jadi kayak yang masih takut tentang hitung-hitungan, enggak banget ya kayak kita. Ayo aja ikut-ikutin semuanya. Oke, lanjut Kak. Kita mau ke segmen ini nih Kak. Pak. Kita kan abis bikin Q&A ya di Instagram. Yes. Lumayan banyak pertanyaan yang pada kepo nih tentang pajak dan tentang kehidupannya Pak Gilang. Boleh kita bacain sekarang aja Pak? Boleh. Oke. Yang pertama nih Pak, ada dari @Mustafa Habibi. Nah, Mustafa ini bertanya, karakter favorit Bapak itu di Star Wars itu siapa dan mengapa? Hehehe katanya Pak. Dibacain. Paling suka di Star Wars itu ada dua sih, satu itu ada Baby Yoda, itu sama satu lagi itu Han Solo gitu. Kalau Baby Yoda itu dia karakternya unik sih, lucu gitu ya, kayak alien kecil gitu ya. Iya makanya gak expect. Terus juga itu ada salah satu skinnya di Mobile Legends, cuma saya belum punya sih skinnya gitu. Jadi Bapak update banget ya semua. Bener-bener. Bapak tuh milenial ya berarti. Milenial. Tapi Gen Z abis guys. Tapi bisa nyambung sama kita loh ternyata. Iya. Jadi tidak cringe banget ngomongnya. Oke, lanjut geng. Ini kita masih yang slow aja dulu ya Pak. Maksudnya jangan yang terlalu berat dulu. Karena bener-bener ada nih yang nanya random banget. Katanya nih, menurut Bapak, Tuhan tuh nyiptain telur dulu atau ayam dulu nih? Apa ya pertanyaannya? Kalau prestasinya ada dua sih. Kalau dari secara biologi itu harusnya telur dulu ya. Tapi kalau secara religius itu ayam dulu. Jadi kalau saya sih lebih berpandangan daripada religius ya. Karena kayak misalkan Tuhan itu kan menciptakan Nabi Adam itu langsung kan. Nah kayak gitu, paling kalau saya sih lebih ke ayam dulu. Jadi ayam dulu baru adanya telur gitu ya Pak. Sebenarnya ini pertanyaannya tuh aneh tapi wajib dijawab sih Pak. Udah ya, ini kita blok apa ya kayak? Jangan dong, kasihan. Ya kan sudah dapat jawabannya. Iya. Udah itu @asohi_2023 stop nanya. Ada yang nanya nih Pak, @Agung Fauzal 29. Apakah keuangan pajak negara itu sudah dimaksimalkan atau belum gitu katanya? Kalau menurut saya sih belum untuk sampai saat ini ya, karena pertama itu kenapa saya bisa bilang belum, karena antara APBN dan APBD itu ada ketimpangan tuh. Nah itu pertama. Terus yang kedua transparansi ya, transparansi dari pajak itu sendiri itu. Terus juga yang ketiga itu banyak juga kasus korupsi itu yang dari pajak. Contohnya misalkan saya sebut aja itu kayak misalkan kasus Gayus Tambunan. Terus juga Rafael Alun gitu. Terus kenapa belum maksimal? Karena mungkin teman-teman pernah dengar juga, karena kayak misalkan contoh anggota DPR itu kan dia tidak bayar pajak tuh. Nah harusnya itu semua, maupun dia pegawai negeri maupun dia anggota DPR, dia harusnya dipotong pajak gitu. Karena ada salah satu yang bilang itu di salah satu di TV itu, saya pernah lihat itu
anggota DPR itu dia tidak kena PP 21 pajak gitu. Kalau harusnya secara maksimal ya dari siapapun itu harusnya kena potong pajak. Iya, gitu. mau gak mau ya. Karena tidak adil banget ya mereka. Oke, lanjut nih. Oh, kita skip teman-teman. Ini Bapak disuruh membayangkan nih Pak. Oke. Ayo kita mulai membayangkan. Imajinasinya mulai terbuka di sini. Dari Adel AGSTN, Adel Agustina ya ini. Kata ini, kalau Bapak jadi Menteri Keuangan cuman 1 hari aja, kebijakan apa sih? Kebijakan pajak apa yang Bapak bakal buat? Yang bakal Bapak ubah? Serta gimana caranya supaya semua orang setuju sama Bapak? Oke, yang pertama itu saya akan menaikkan ambang batas untuk PTKP. Tadinya awalnya 54 juta mungkin bisa jadi 60 juta. Nah, supaya keadilan pajaknya itu lebih kelihatan. Jadi yang penghasilannya kecil itu jadi taxnya lebih besar tuh supaya dia tidak bayar pajak karena PTKP-nya jadi lebih besar kan. Iya. Terus yang kedua itu tentang pajak karbon. Iya. Nah, pajak karbon itu sampai sekarang kan belum terrealisasi ya, walaupun undang-undangnya sudah ada. Supaya untuk mengurangi polusi juga kan, gitu. Terus yang ketiga mungkin dikaji lagi tentang tax holiday. Nah, itu tax holiday-nya harus dikaji lagi tuh peraturannya tuh. Siapa yang harus dapat dengan pajak holiday itu tax holiday. Itu paling kalau dari saya sih pribadi. Wow. Jangan lupa pilih Pak. Oke, kenapa tidak mencalonkan aja Pak sekarang Pak? Saya Sekarang yuk Pak. saya siap Pak. Dan akan dipertahankan banget sih kalau kayak gini. Iya, kadang agak susah Kak kalau yang jujur-jujur kayak gini. Ini ada lagi Pak pertanyaan. Muhammad gitu katanya. Tanggapan Bapak mengenai KUHP itu yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden sekarang itu bagaimana sih Pak? Tanggapannya saya belum baca sih. Teman-teman. Itu juga saya belum tahu kan, saya harus bandingin dulu kan RKUHP yang lama sama RKUHP yang baru. Nah itu saya belum dapat sih soft copy-nya sih sampai sekarang. Jadi saya belum bisa jawab tuh apa kelebihan RKUHP yang sekarang dibandingkan sama RKUHP yang sebelumnya kayak gitu paling. Emang yang sebelumnya itu bagaimana sih Pak? Kalau yang sebelumnya itu kan undang-undangnya itu kan kayak misalkan contoh yang diaturnya itu apa, misalkan yang diubahnya itu apa kita belum tahu kan. Nah itu saya mesti kaji dulu tuh rancangannya yang perbedaan yang pertama sama yang sekarang gitu, karena takutnya ada yang diupdate sama yang diubahnya itu kan sebelum tahu gitu. Oke, begitu. Jadi nextnya kalau Pak Gilang udah tahu pasti akan dijawab. Yes. Nantiin aja. Ini dari mahasiswa Unbin Pak, ada yang bertanya. KZAHVI katanya kalau kerja freelance lewat HP nih, kayak desain atau cuma jadi admin online shop aja kayak gitu, pajaknya tetap harus lapor atau enggak sih menurut Bapak? Kalau di pajak di Indonesia itu kan menganut self assessment ya. Yes. Jadi kita ngitung sendiri, lapor sendiri, bayar sendiri. Jadi maupun pekerjaannya itu apapun dia harus tetap lapor. Tapi belum tentu dia bayar pajak ya. Selama dia tidak masuk ke dalam PKP, masih di PTKP dia nggak akan kena pajak. Tapi kalau untuk lapor wajib kayak gitu. Jadi kakaknya tetap lapor di pajaknya. Iya, kalau udah di bawah 60 juta atau di atas 60 juta juga tuh pendapatannya. Selanjutnya ada yang bertanya. Ini dari mahasiswa kita nih, Rida Azahra katanya. Menurut Bapak apa sih satu mindset yang perlu dimiliki semua wajib pajak mulai hari ini? Mindset yang wajib dimiliki oleh kita-kita nih. Wajib pajak mindsetnya ya. Pajak itu harus punya mindset ya sebagai investasi sosial. Jadi prinsipnya itu dari kita untuk kita, walaupun memang penggunanya jadi kita harus tahu lah, harus aware lah sama supaya pajak itu benar-benar tepat sasaran. Contohnya gini, yang paling kita aware itu adalah contoh yang paling gampang itu misalkan teman-teman, misalkan dia itu istilahnya orang berada lah, kan? Nah, kayak misalkan gas tabung 3 kg itu harus digunakan sama
rakyat miskin. Nah, kadang langsung ada tulisannya. Iya, tulisannya kan kadang nggak cuma rakyat miskin yang menggunakan itu, jadi semuanya juga yang gajinya di atas UMR bahkan lebih dari UMR juga kadang masih ada yang menggunakan. Itu lebih aware lah gitu. Jadi supaya efisiensinya itu tetap terjaga lah, merata gitu. Samping itu juga harus kritis sih gitu, untuk karena uang itu harus kita kawal tuh gitu, uang pajak itu supaya digunakan sesuai dengan semestinya lah gitu. Paling dari saya sih itu. Oke. Karena sensitif banget juga ya. Ini pertanyaan selanjutnya gak kalah sensitif lagi. Bacain apa enggak nih? Silakan. Yes, dari @myhidden-tales katanya nih, menurut saya, kata dianya ya, menurut saya revenue pajak ini perlu dialokasikan lebih untuk memperbaiki sektor pendidikan. Ya, seperti peningkatan gaji pada guru. Jadi pertanyaannya tuh, apa sih yang menyebabkan gaji-gaji guru di Indonesia lebih rendah daripada negara-negara tetangga? Padahal guru itu kan sangat penting katanya untuk masa depan bangsa. Setuju sih. Sebenarnya sih untuk anggaran pendidikan itu sudah diatur di dalam undang-undang ya. Undang-undang 45 itu pasal 31 ayat 4 kalau tidak salah itu. Itu sekurang-kurangnya itu anggaran itu 20% untuk pendidikan ya. Jadi kenapa gaji guru kecil itu, pertama itu karena 20% dari anggaran itu nggak digunakan untuk biaya gaji saja. Yang pertama itu untuk BOS, bantuan operasional sekolah. Terus yang kedua untuk infrastruktur, pembangunan sekolah. Terus yang ketiga baru untuk gaji guru, pegawai negeri. Nah, sedangkan untuk gaji guru, karena di Indonesia itu untuk honorer itu gurunya banyak, ya kan? Terus ditambah lagi, saya nggak tahu kalau BM makanan bergizi gratis itu, MBG itu masuk ke 20% itu atau tidak gitu. Nah itu mesti dikaji lagi kan. Gitu. Jadi kemungkinan guru masih kecil itu ya, pertama guru mesti punya sertifikasi kan, supaya bisa menaikkan gajinya juga. Terus juga ya ada beberapa lah, karena gurunya itu masih banyak ya, jadi mesti nanti Kementerian Pendidikan tuh yang bisa mengkaji itu supaya kesejahteraan guru itu bisa ditingkatkan lah, bagaimana gitu. Oke, jadi itu di pertanyaan terakhir yang lumayan relate ya, karena beberapa saudara kita ada yang guru ya kayak. Cuma kayak kasihan banget, jujur dia sarjananya 4 tahun gitu kan, lama gitu kan, dan kayak gajinya tuh kayak hampir nggak sepadan gitu, menurut saya, menurut kita gitu kan, kita semua. Oke Pak, jadi kita sekarang masuk ke segmen 6, segmen penutup. Ya, udah terakhir ya. Oke ya, udah Please 4 jam lagi please. Cepet banget. Ajari aku Pak Gilang, pajak yang lain Pak Gilang. Iya, nanti setelah ini ya kita ngomongin pajak lagi. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Gilang udah sharing-sharing insight seru tentang pajak, pengalaman hidup dan konsultasi kita tadi ya. Ya. Terima kasih juga udah menjawab Q&A dari yang random itu. Iya. Oke, dan buat kawan-kawan pajak semua dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menemani kita dari awal sampai akhir gitu. Ya, Jangan lupa pagi. Jangan lupa apa? Boleh diangkat dulu guys. Jangan lupa apa? Dalam setiap tegukan kopi ada cerita, ada inspirasi, dan kadang ada apa juga Pak? Ada kopi. Ada kopi dan ada pajak.